Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan kakak dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai korespondensi satu-satu. Jadi sebenarnya apa itu korespondensi satu-satu? Nah, coba sekarang kalian perhatikan relasi berikut. Di sini ditunjukkan diagram panah. Nah, yang pertama itu merupakan relasi memiliki nomor induk. Jadi himpunan A itu memiliki nomor induk di himpunan B. Coba kalian perhatikan. Di sini himpunan A itu terdiri dari 5 anggota, yaitu Asari, Thohir, Taufik, Erik, dan Zainul. Begitu juga dengan himpunan B. Himpunan B juga memiliki 5 anggota. Nah, masing-masing anggota di himpunan A itu memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa relasi ini merupakan pemetaan. Semisal kita balik, yang himpunan B itu kita jadikan anggota A dan anggota A itu kita tukar dengan anggota B, maka akan menjadi seperti ini, dan relasinya akan berganti nama menjadi nama pemilik nomor induk. Jadi himpunan A itu merupakan pemilik dari nomor induk di himpunan B. Nah, jika kalian perhatikan lagi, himpunan-himpunan di A itu yang berupa nomor induk ini juga memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Sehingga kita juga dapat menamainya dengan pemetaan. Nah, semisal bisa dibalik seperti ini, jadi misal A ini kan yang pertama itu A ke B, kemudian kita balik yang jadi B ke A, itu merupakan pemetaan dua arah. Nah, pemetaan dua arah ini kita sebut dengan korespondensi satu-satu. Nah, untuk penjelasannya yang tadi itu kalian bisa baca di slide kedua ini. Jadi yang tadi itu kakak ulangi ya. Jadi untuk yang A tadi yang di gambar diagram kiri itu, setiap anggota A memiliki tepat satu kawan di anggota B. Nah, maka relasi memiliki nomor induk tadi itu merupakan sebuah pemetaan. Amati juga bahwa setiap anggota B merupakan peta atau bayangan dari A, dikawankan dengan tepat satu anggota A. Begitu pula sebaliknya pada gambar B. Jadi cuman kayak dibalik-balik. Yang A itu kan A ke B. Kemudian yang B ini sebenarnya B ke A. Nah, dua-duanya itu sama-sama pemetaan. Makanya kita sebut dengan pemetaan dua arah. Nah, pemetaan dua arah ini disebut juga dengan korespondensi satu-satu atau perkawinan satu-satu. Syarat dua himpunan dapat berkorespondensi satu-satu itu jika kedua himpunan itu ekuivalen atau banyaknya anggota kedua tersebut sama. Seperti yang contoh sebelumnya itu kan yang A itu kan banyak anggotanya ada 5. Yang B tadi juga 5. Berarti ini sudah berarti ini sudah memenuhi syarat untuk himpunan itu dapat berkorespondensi satu-satu. Oke, coba sekarang perhatikan contoh soal berikut. Jika diketahui himpunan A itu merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 6, sedangkan himpunan B itu himpunan vokal dalam tulisan korespondensi satu-satu. Himpunan C itu bilangan ganjil kurang dari 8. Himpunan D itu bilangan prima antara 2 dan 20. Nah, himpunan manakah yang berkorespondensi satu-satu? Coba sekarang kita bahas. Himpunan A tadi itu kan bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya. Himpunan bilangan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga banyak anggota himpunan A atau yang dapat kita tuliskan dengan NA itu sama dengan 5. Kemudian untuk B itu kan himpunan huruf vokal dalam tulisan korespondensi satu-satu.
Di sini huruf vokalnya ada O, ada E, ada I, ada A, ada U, berarti lengkap, ada A, I, U, E, O. Sehingga jumlahnya juga NP-nya itu 5. Kemudian yang C itu himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Himpunan bilangan ganjil itu kan berarti dimulai dari 1, 1, 3, 5, 7 sampai kurang dari 8. Di sini berarti banyak anggota C ada 4. Sedangkan untuk himpunan D itu kan bilangan prima antara 2 sampai 20. Bilangan prima itu kan berarti bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan dirinya sendiri. Berarti kan di sini ada 3, karena antara 2 dan 20 berarti 2 dan 20-nya itu tidak ikut ya. Berarti kan di tengah-tengahnya. Berarti ada 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Sehingga jumlahnya ada 7. Nah, sekarang kita cari himpunan manakah yang kira-kira itu dapat berkorespondensi 1-1. Tadi syaratnya kalau berkorespondensi 1-1 itu kan jumlahnya atau banyaknya anggota itu sama. Nah, sekarang kita perhatikan. Himpunan A itu kan banyaknya anggota ada 5. Nah, kita ganti warna ya. Himpunan A itu kan tadi ada 5. Coba kita cari apakah ada himpunan lain yang banyak anggotanya juga 5. Oh, di sini ternyata himpunan B juga 5. Berarti himpunan A itu dapat berkorespondensi 1-1 dengan himpunan B karena banyak anggotanya sama. Sedangkan untuk himpunan lainnya itu kan tidak bisa karena jumlahnya berbeda. Yang C itu jumlahnya 4, yang D jumlahnya 7. Jadi tidak bisa berkorespondensi antara satu dengan yang lain. Sekarang coba kita perhatikan untuk contoh yang kedua. Oh enggak, ini materi yang kedua. Di sini itu kita akan belajar tentang banyak korespondensi 1-1 antara dua himpunan. Sekarang coba perhatikan tabel berikut. Misalkan himpunan A itu ABC dan himpunan B itu 1, 2, 3. Banyaknya korespondensi 1-1 dari A ke B adalah 6. Nah, ini sebenarnya untuk garisnya seperti ini. Ini kan misal berkorespondensi 1-1 kan berarti syaratnya dia itu pemetaan 2 arah. Nah, coba kita buat pemetaannya antara satu dengan himpunan yang lain. Oh, ini yang ini misal A ke 1, A ke 1, B ke 2, C ke 3. A juga bisa berpasangan dengan 1, B-nya juga ketiga bisa, C-nya kedua bisa. Atau mungkin A-nya mau berpasangan dengan 2, berarti B-nya dengan 1, C-nya dengan 3. Ini juga ABC ya, ini AB, maaf, AB, ini himpunan AB, ini juga himpunan AB. Nah, kemudian A juga bisa berpasangan dengan 3, sedangkan B-nya berpasangan dengan 1, C-nya 2. Bisa juga A-nya berpasangan dengan 3, B-nya berpasangan dengan 2, C-nya berpasangan dengan 1. Bisa juga A-nya berpasangan dengan mana lagi yang belum, coba kita cari ya. A-nya berpasangan dengan 2, B-nya dengan 3, C-nya dengan 1. Nah, seperti ini. Ini kan berarti masing-masing saling memetakan 2 arah. Nah, banyaknya himpunannya itu tadi, banyaknya pemetaannya tadi itu kan bisa dibuat jadi 6 jenis, sehingga banyak korespondensi 1-1 dari A ke B itu ada 6. Jadi di sini tuh sebenarnya tadi cuman kayak nyari pemetaan yang mungkin itu ada berapa. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa pemetaan 2 arah yang mungkin itu ada 6. Seperti ini ya. Nah,
Jika kalian perhatikan, ternyata banyak korespondensi satu-satu dari A ke B itu berkaitan erat dengan banyaknya anggota dari masing-masing himpunan itu. Coba sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Banyaknya anggota himpunan A itu kan kita simbolkan dengan NA. Banyaknya anggota himpunan B atau NB. Nah, kita coba cari banyaknya korespondensi satu-satu. Jika banyaknya anggota himpunan A itu ada 1, banyaknya anggota B itu ada 1, banyak korespondensi yang mungkin ada berapa? Ya, ada 1. Jika banyak anggota A ada 2, banyak anggota B ada 2, ternyata banyak korespondensinya itu ada 2. Begitu juga seterusnya, jika ada 3, NB-nya juga 3, korespondensinya ada 6. Jika ada 4, terus NB-nya juga ada 4, berarti korespondensinya ada 24. Nah, ini ternyata membentuk pola nih. Polanya seperti apa? Jadi kayak polanya itu berupa perkalian berurutan dari 1 sampai ke N. Semisal ini N-nya 2, berarti 1 kali 2. Kalau N-nya 6, berarti kalau N-nya 3, berarti 1 kali 2 kali 3. Seperti itu ya. Nah, jadi banyaknya korespondensi satu-satu dari A ke B jika NA sama dengan NB sama dengan N. Ini maksudnya maksudnya apa? Jadi ini maksudnya jika banyaknya anggota himpunan A itu sama dengan anggota B, misal jumlahnya ada N, nah itu berarti banyaknya korespondensinya itu bisa kita cari dengan N faktorial. Nah, contohnya soalnya seperti apa? Coba kita lihat contoh soalnya. Diketahui himpunan A itu seperti ini, kemudian himpunan B-nya ini. Nah, maka tentukanlah berapa banyak kemungkinan korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Nah, sekarang coba kita lihat banyaknya anggota NA, banyaknya anggota A, himpunan A itu ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Untuk himpunan B ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti N-nya itu ada 6. Nah, rumus mencari banyak korespondensi tadi apa? N faktorial. N faktorial itu berarti sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu berarti perkalian dari 1 sampai ke 6, atau kita lihat seperti ini. Perkalian dari 6 sampai ke 1. Berarti 6 dikali 5 dikali 4, atau seperti ini ya yang udah dituliskan ini. Bentar. Nah, seperti ini. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, ini namanya 6 faktorial dan hasilnya 720. Berarti dapat kita simpulkan bahwa terdapat 720 korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Nah, coba ini ada latihan soal, silahkan dicoba ya. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan korespondensi satu-satu adalah, nah coba kalian ingat lagi, himpunan berurutan yang dapat korespondensi satu-satu tadi syaratnya apa kalau korespondensi satu-satu? Ya, banyaknya anggotanya sama dan pemetaannya itu dua arah. Coba kalian perhatikan, ini pada ini itu berarti yang angkanya itu dan jumlah hurufnya itu harus sama. Untuk pilihan A itu kan ada 3 angka dan cuman 2 huruf, hurufnya apa aja? A dan B, berarti ini tidak bisa. Untuk yang B itu ada 2 angka yaitu 1 dan 2, kemudian hurufnya ada 3, berarti juga tidak bisa karena jumlahnya berbeda. Yang C itu angkanya ada 3, A, 1, 2, 3, dan hurufnya juga cuma 2, A sama B, berarti tidak bisa. Berarti jawabannya yang D. Seperti itu contohnya. Coba yang ini kalian perhatikan. Jika banyak anggota NA itu 4, NB-nya 4, maka banyak korespondensi dari A ke B berarti berapa? 4 faktorial. 4 faktorial tadi berapa? Berarti 4
4 faktorial itu sama aja 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, kalian hitung sendiri jumlahnya berapa ya. Kemudian, oh ternyata sudah selesai. Berarti karena berhubung untuk presentasi hari ini sudah selesai, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan kalian bisa chat di kolom komentar YouTube atau mau diskusi langsung di grup WhatsApp juga bisa. Nah, sekian dari kakak, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.